Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan untuk Anda pemirsa yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Lima petak kos-kosan di Kota Palu ludes terbakar. Puluhan siswa dan orang tua melakukan unjuk rasa memprotes biaya kursus di SMK Negeri 2 Palu. Nelayan asal Desa Siaga, Kabupaten Parigi Motong, akhirnya ditemukan setelah sempat dilaporkan hilang. Tim SAR gabungan berhasil menemukan nelayan Desa Siaga, Kecamatan Tinombo, Kabupaten Parigi Motong yang dilaporkan hilang Senin lalu. Nelayan bernama Abdul Rahman tersebut ditemukan terdampar di perairan Bolano, Kecamatan Bolano. Upaya pencarian terhadap Abdul Rahman membuahkan hasil setelah tim SAR dibantu nelayan setempat melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet. Tim SAR menyisir perairan Tinombo hingga memasuki perairan Kecamatan Bolano. Saat pencarian berlangsung, tim SAR menerima informasi jika nelayan menemukan seorang warga asal Desa Siaga, Kecamatan Tinombo Selatan. Warga tersebut ditemukan dalam kondisi lemas sehingga langsung dievakuasi ke rumah warga terdekat. Setelah mendapatkan perawatan, Abdul Rahman kemudian dibawa kembali menuju rumahnya di Desa Siaga. Orang nelayan belum kembali saat memancing di perairan Maninili, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Motong. Hari ini memasuki hari kedua. Tim SAR gabungan melaksanakan operasi SAR dari pagi dengan menggunakan alut RIP milik kantor pencarian pertolongan Palu, Posar Parigi, dan rubberboat milik Posar Parigi. Dalam melaksanakan pencarian pada siang hari mendapat informasi, tim SAR gabungan mendapat informasi dari masyarakat Desa Bolano bahwa korban yang kita cari sudah ditemukan di Desa Bolano dalam keadaan terbawa arus dan terdampar dengan perahunya, dan saat ini korban berada di rumah warga Desa Bolano. Abdul Rahman, nelayan asal Desa Siaga, Kabupaten Parigi Motong, dilaporkan hilang oleh istrinya setelah pamit pada istrinya untuk pergi memancing di perairan Tinombo Selatan 22 Oktober 2024. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Berbagai upaya dilakukan pihak terkait dalam meningkatkan literasi di kalangan pelajar dan masyarakat di Kota Palu. Selain menyiapkan beragam bahan bacaan di perpustakaan, juga melalui pameran buku. Seperti yang dilakukan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah yang melakukan pameran buku di salah satu hotel di Kota Palu. Berbagai jenis buku yang dipamerkan mulai dari sejarah, budaya, dan bahasa daerah. Masyarakat yang datang membaca buku bukan hanya dari kalangan pelajar, tapi juga mahasiswa, dosen, serta pejabat. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membaca buku yang kebanyakan berisi tentang budaya dan kearifan lokal di Sulawesi Tengah. Ada pula terkait bahasa daerah di Sulawesi Tengah yang terancam punah. Sulawesi Tengah berbahasa daerah dan bahasa Indonesia juga kita sampaikan. Karena juga itu semua berlatar dari cerita rakyat lokal yang memiliki edukasi yang sangat baik, dikemas ulang menjadi bahan bacaan anak. Itu buku-buku yang dipamerkan pada acara hari ini. Iya, buku bahasa daerah ini adalah mengapa harus berbahasa daerah. Karena anak kecil, anak usia dini, selama ini jauh dari bahasa daerah. Maka tidak hanya pada lisan, tetapi juga kita perkenalkan buku itu tidak hanya dalam bahasa Indonesia, maka anak-anak di Sulawesi Tengah juga harus terbiasa membaca dalam bahasa daerah mereka. Misalnya ada dialek Ledo, dialek Kunde. Dari situ juga anak-anak Sulawesi Tengah akan saling mengenal. Ternyata bahasa daerah di provinsi kita ada bahasa Bungku, ada bahasa Pamona, ada Unde. Sejak dini mereka akan mengenal dari bahan bacaan yang berbagai beragam bahasa daerah Sulawesi Tengah. Untuk buku bahan bacaan anak yang terbaru kami luncurkan pada tahun 2023 sebanyak 32 buku.
Dan pada tahun ini sekitar 40 buku kami akan kembali luncurkan bahan bacaan anak dengan model terbaru lagi. Itu kami akan luncurkan. Tetapi jumlah yang kami luncurkan dengan buku-buku yang lain tentu saja sudah melampaui dari. Untuk mendukung gerakan literasi, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan 32 buku tentang bahasa daerah di Sulawesi Tengah. Untuk tahun 2024, Balai Bahasa juga akan meluncurkan 40 buku yang berisi tentang bahasa dan budaya lokal Sulawesi Tengah. Kalau menurut saya sendiri, Kak, itu sangat penting untuk generasi sekarang, agar bahasa daerah itu tidak gampang punah, gitu, Kak. Iya, menurut saya karena adanya perkembangan teknologi juga, jadi bahasa daerah itu gampang punah karena sekarang anak-anak sekarang itu lebih banyak terpengaruh sama bahasa-bahasa luar, kayak istilahnya bahasa Gen Z sekarang. Pameran buku yang berlangsung selama 1 hari ini mendapat animo besar dari kalangan pembaca. Mereka mendukung kegiatan yang tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi di kalangan anak muda, tapi juga untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Sehari pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, foto dan poster Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka diburu warga. Warga mulai membeli foto dan poster Presiden ke-8 Republik Indonesia di sejumlah toko di Kota Palu. Sebanyak 6.959 peserta mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah. Mereka bersaing memperebutkan 313 kuota dari Kemenkumham Republik Indonesia. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara menangkap seorang pengedar sabu-sabu berinisial ADW. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 1 paket sabu-sabu seberat 25 gram. Selain itu, juga disita sebuah tas dan kotak kecil. Kejaksaan Negeri Donggala menetapkan 3 tersangka dalam dugaan korupsi dana program Gerakan Cepat tahun 2023 di Desa Sipi, Kabupaten Donggala. Ketiga tersangka tersebut adalah Kepala Desa Sipi, Irwan, dan 2 fasilitator program bernama Aswad dan Andi Yusri. Kelangkaan solar terjadi di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Ratusan kendaraan harus antri untuk mendapatkan bahan bakar tersebut. Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum kehabisan stok BBM. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sultan hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa, Songgom Puasi, Tabe.